Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Bogor, Ibu Dr. Anda Dedeh Rohayati. Yang terhormat seluruh guru dan staf TU SMA Negeri 8 Kota Bogor. Dan yang saya sayangi dan saya banggakan seluruh siswa-siswi SMA Negeri 8 Kota Bogor. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehat sehingga kita masih dapat bertemu lagi dalam kegiatan Millennials Ramadan Virtual tahun 1442 Hijriah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Syifa Ilahi menyampaikan materi tentang akidah akhlak. Pada kali ini akan dibahas tentang adab-adab puasa. Adab-adab puasa itu antara lain yang pertama, makan sahur, menahan diri dari pembicaraan yang tidak baik atau kata-kata kotor, menumbuhkan sifat dermawan, memperbanyak baca ayat suci Al-Quran, menyegerakan untuk berbuka, dan berdoa ketika berbuka puasa. Yang pertama yaitu makan sahur. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah." Hadis riwayat Sahih Bukhari Muslim. Nah, dan telah terhitung makan sahur walaupun hanya dengan seteguk air ataupun sebuah kurma. Jika azan telah terdengar dan makanan atau minuman masih di tangan, maka kita boleh memakan atau meminumnya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, barang siapa di antara kalian yang mendengar azan subuh dan bejana atau makanan masih di tangannya, maka janganlah ia menaruhnya sebelum ia menyelesaikan makanan. Jadi jika kalian nih udah megang gelas untuk minum, terus terdengar azan subuh, alangkah baiknya langsung dihabiskan. Jangan kalian taruh di dalam meja tapi masih belum dihabiskan makanannya. Lalu yang selanjutnya yaitu menahan diri dari pembicaraan atau kata-kata yang kotor dan tidak bermanfaat, yang semisal darinya yang bertentangan dengan tujuan puasa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah Rasulullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika pada hari salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia mengucapkan kata-kata kotor, membuat kegaduhan dan tidak juga melakukan perbuatan orang-orang bodoh. Dan jika ada orang yang mencacinya atau menyerangnya, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa." Nah, kayak gini, misalnya kalian lagi kumpul sama teman-teman kalian, terus ada teman-teman kalian yang ngajakin untuk gibah atau menggunjing orang lain atau ngomongin temen nih, apalagi ngomongin teman-teman yang kalian gak suka. Nah, itu gak boleh. Lebih baik kalian mengatakan, "Maaf, aku sedang berpuasa." Daripada pahala puasa aku berkurang, lebih baik aku diam. Diam di sini bukan berarti teman kalian dengan asik-asiknya ngomongin teman yang lain, gibah, terus kalian duduk. Nah, itu sama aja dapat dosanya juga. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita harus menumbuhkan sifat dermawan. Menumbuhkan sifat dermawan dan rajin membaca Al-Quran. Menumbuhkan sifat dermawan. Dalam bulan suci Ramadan ini alangkah baiknya jika kita sering berbagi. Nah, berbagi ini bisa kita berbagi takjil untuk orang-orang yang tidak mampu atau bahkan dengan tetangga terdekat kita. Contohnya dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Irma, nanti akan ada yang namanya nasi rantang. Nah, nasi rantang itu kita berbagi terhadap tetangga terdekat kita. Selanjutnya yaitu yang keempat, menyegerakan untuk berbuka. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat manusia akan tetap baik selama mereka menyegerakan untuk berbuka puasa. Nah, jadi jika kalian di jalan, di tengah jalan ataupun sedang dalam perjalanan, ketika mendengar azan maghrib ya, nah kalian harus menyegerakan untuk berbuka walaupun hanya dengan seteguk air putih. Jangan
lupa untuk tetap membaca doa terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu berbuka puasa dengan apa yang mudah didapatkan baginya. Nah, diriwayatkan dari Anas, dia berkata, Nabi biasa berbuka dengan rutop. Rutop itu kurma yang segar sebelum mengerjakan salat. Jika beliau tidak mendapatkan rutop, beliau buka dengan tamar. Tamar itu kurma yang sudah masak atau manis. Dan jika tidak mendapatkan keduanya, maka beliau minum air. Maka disunahkan untuk kita berbuka dengan kurma ataupun dengan seteguk air terlebih dahulu. Jangan lupa untuk membaca doa yang bunyinya itu zahabal juma'u wabtalatil uruk wasabatal ajru insyaallah. Nah, yang selanjutnya yaitu berdoa ketika berbuka puasa. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berbuka puasa selalu membaca zahabal juma'u wabtalatil uruk wasabatal ajru insyaallah, yang artinya telah hilang rasa haus dan telah basah urat-urat serta telah ditetapkan pahala insyaallah. Nah, jadi ketika azan berkumandang, kita dianjurkan untuk membaca doa. Sama halnya ketika azan berkumandang, walaupun bukan dalam bulan suci Ramadan, kita disunahkan untuk membaca doa atau berdoa, karena insyaallah dalam waktu azan, insyaallah doa kita akan diijabah. Kesimpulannya, ada pada puasa itu ada makan sahur, menahan diri dari perkataan yang tidak bermanfaat atau kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak baik, terus menumbuhkan sifat-sifat dermawan, sering berbagi atau sedekah terhadap sesama, dan memperbanyak baca Al-Quran, lalu menyegerakan berbuka dan berdoa ketika berbuka puasa. Khusus dalam kegiatan Ramadan, perbanyaklah membaca Al-Quran, insya Allah pahala kalian akan dilipat gandakan, karena jika kalian membaca satu huruf saja sudah dibalas oleh Allah sebanyak 10 kebaikan, apalagi jika kalian bisa menghatamkan Al-Quran dalam bulan suci Ramadan tahun ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.